Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi dan Lutfi Amri Umar Paung dengan nomor induk mahasiswa 0801233270. Saya berasal dari kelas IKM 9 semester 1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 dengan dosen pengampu Bapak Prodalima Sinulingga, SKes MKes. Selanjutnya, masuklah kita ke pembahasan dari materi yang akan saya sampaikan yang berjudul Mekanisme Coping Adaptif. Oke, enjoy the video. Pengertian coping adaptif. Coping adaptif merujuk pada kemampuan individu untuk menghadapi stres atau tantangan hidup dengan menggunakan strategi yang konstruktif dan efektif. Ini mencakup berbagai cara atau metode yang membantu individu menyesuaikan diri, bertahan, dan berkembang dalam mengatasi tekanan atau perubahan lingkungan. Coping adaptif melibatkan respon yang sehat dan positif terhadap situasi yang sulit, yang dapat membantu individu mengurangi dampak negatif stres serta mempromosikan kesejahteraan mental dan fisik. Strategi coping adaptif dapat mencakup berbagai aspek seperti pemecahan masalah, dukungan sosial, penerimaan situasi, dan perubahan pola pikir yang positif. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam coping adaptif. Macam-macam coping adaptif mencakup berbagai strategi yang digunakan individu untuk mengatasi stres atau tantangan. Yang pertama yaitu problem solving. Mengatasi masalah dengan mencari solusi secara aktif dan berusaha menyelesaikan situasi stres. Yang kedua, penerimaan diri. Menerima kenyataan atau situasi yang tidak dapat diubah, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Dan yang ketiga adalah optimisme. Memandang situasi dengan harapan positif, melihat peluang di tengah tantangan. Yang keempat, humor. Menggunakan humor sebagai cara untuk mengurangi stres dan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih ringan. Yang kelima, kontrol emosi, yaitu mengelola dan mengendalikan respon emosional terhadap situasi stres seperti latihan pernapasan atau relaksasi. Dan yang keenam adalah social support, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau jaringan sosial untuk berbicara atau mendapat dukungan emosional dapat mengurangi stres. Yang ketujuh adalah reinterpretasi positif, mengubah cara melihat situasi stres dengan menemukan makna positif atau pembelajaran dari pengalaman tersebut. Dan yang ke-8 adalah aktivitas fisik, yaitu menyibukkan diri dengan aktivitas fisik seperti olahraga. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu, menetapkan prioritas, merencanakan, dan mengorganisir waktu untuk mengurangi tekanan dari kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat. Coping adaptif memiliki berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan individu dalam menghadapi tantangan hidup. Beberapa manfaat utama termasuk yaitu 1. Kesejahteraan emosional. Coping adaptif membantu individu mengelola dan mengatasi stres sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan emosional. Ini termasuk peningkatan mood positif dan penurunan tingkat kecemasan atau depresi. Dan yang kedua ada kesehatan mental. Penggunaan strategi coping adaptif dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Ini melibatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan tanpa merasakan tekanan yang berlebihan atau merugikan kesehatan mental. Dan yang ketiga itu ada kesehatan fisik. Coping adaptif dapat berdampak positif pada kesehatan fisik, mengelola stres dengan baik dapat membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan fisik seperti penyakit jantung atau gangguan tidur. Dan yang keempat ada hubungan sosial yang sehat. Individu yang menggunakan coping adaptif seringkali lebih mampu menjalani hubungan sosial yang sehat. Mereka dapat memanfaatkan dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas untuk mengatasi situasi sulit. Dan yang kelima ada peningkatan produktivitas. Coping adaptif memungkinkan individu untuk tetap fokus dan produktif dalam mengatasi masalah atau tantangan. Ini dapat meningkatkan kinerja di tempat kerja atau dalam mencapai tujuan pribadi. Dan yang keenam adalah peningkatan ketahanan. Mengembangkan repertoire coping adaptif dapat membantu
Membangun ketahanan terhadap stres. Individu yang memiliki ketahanan yang lebih baik mampu pulih dan berkembang setelah mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas hidup. Dengan mengalami tantangan secara positif, individu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Coping adaptif membantu menciptakan lingkungan mental yang mendukung kehidupan yang lebih baik. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang mekanisme coping adaptif. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari mekanisme coping adaptif. Stres adalah hal yang wajar dalam kehidupan, tetapi stres yang berlebih dapat membuat kita depresi dan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang dapat berakibat fatal bagi kehidupan. Oleh karena itu, coping adaptif bisa menjadi solusi bagi kita untuk mencegah stres atau perasaan emosi yang berlebih yang bisa membuat kita menjadi depresi dan akhirnya hilang akal. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan video saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.